Timun Mas. Pada suatu hari, ada seorang nenek yang berjalan di tengah hutan, membawa kayu dan beberapa sayuran untuk dijual ke pasar. Kemudian, karena kelelahan, nenek tersebut istirahat. Kemudian sambil berbicara sendiri, seandainya aku punya anak, pasti ada yang membantuku dan juga ada yang memperhatikanku. Kemudian tanpa disadari datang seorang raksasa yang sangat tinggi dan besar. Dia sangat hitam dan bau busuk. Kemudian nenek tadi sangat kaget. Saking kagetnya, nenek tersebut tidak bisa berdiri dan bergerak. Kemudian raksasa tersebut mengatakan bahwa dia bisa memberikan anak, tetapi ada satu syarat. Kemudian nenek tadi bertanya, syarat apa? Maka ketika anak itu sudah dewasa, berumur 6 tahun, harus dikembalikan ke raksasa. Maka nenek ini kemudian menyetujuinya. Akhirnya raksasa memberikan biji mentimun yang disuruh menanam dan merawatnya. Kemudian raksasa berpesan, timun tersebut akan tumbuh menjadi besar dan ada satu buah yang berwarna emas, maka ambillah dan belahlah. Kemudian nenek tersebut segera pulang dan menanamnya sampai timun tersebut menjadi sangat besar, dan kemudian ada satu buah yang berwarna keemasan. Kemudian diambil timun tersebut, dan akhirnya saat dibelah ada seorang bayi perempuan. Kemudian bayi perempuan tersebut diasuh oleh nenek sampai dia tumbuh besar. Bayi tersebut sudah tumbuh besar dan dia sangat menghormati nenek dan selalu membantu nenek. Anak itu diberi nama Timun Mas. Kemudian ternyata usianya sudah meranjak ke 6 tahun. Kemudian nenek setiap hari selalu berpikir dan selalu bersedih karena umur Timun Mas sudah 6 tahun. Sampai akhirnya dia bermimpi dan bertemu seorang petapa. Kemudian dia menceritakan keluh kesahnya kepada petapa tersebut dan diberikan 3 bungkusan yang akan diserahkan untuk Timun Mas saat menghadapi raksasa yang menagih janjinya. Kemudian saat dibuka bantal tersebut, ternyata ada 3 bungkusan. Kemudian nenek pun akhirnya bercerita kepada Timun Mas dan meminta maaf bahwa sebenarnya dia bukan anak kandung aslinya, melainkan dia berasal dari Timun Mas. Kemudian nenek memberikan 3 bungkusan itu kepada Timun Mas. Timun Mas juga tidak tahu apa isinya, tapi dia dipesani dari nenek untuk menaburkan ke raksasa yang akan datang menjemputnya. Tiba-tiba raksasa datang dan segera menagih janji kepada nenek, tapi dia melihat Timun Mas yang sedang berlari. Akhirnya raksasa tersebut mengejar Timun Mas. Kemudian nenek berteriak kepada Timun Mas untuk segera melarikan diri dari raksasa tersebut. Timun Mas sangat takut sehingga waktu dikejar dia langsung membuka satu bingkisan yang sudah disimpannya. Dia melemparkan beberapa biji ke timun dan
dan ternyata bingkisan tadi berubah menjadi hutan mentimun yang sangat banyak dan besar. Kemudian raksasa tersebut segera memakan timun-timun tersebut dan lupa sesaat akan timun mas. Kemudian raksasa itu telah menghabiskan semua timun yang ada pada hutan timun itu. Kemudian dia ingat lagi tentang timun mas. Kemudian dia mengejar timun mas lagi. Kemudian timun mas terus berlari. Kemudian dia melempar kantong kedua yang berisi garam. Dan garam tersebut ternyata menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Tapi raksasa bisa melewati lautan tersebut dan terus mengejar timun mas, sehingga timun mas sangat takut dan dia terus berlari. Terus dia berpikir hanya ada satu bungkusan lagi. Saat dilempar, dia berdoa semoga raksasa yang terkena bungkusan terakhir ini bisa mati. Kemudian setelah dilempar, ternyata bingkisan tersebut menjadi lumpur yang sangat banyak. Kemudian dia menghisap raksasa tersebut. Kemudian raksasa itu tenggelam dan akhirnya raksasa itu pun mati. Akhirnya timun mas kembali pulang dan memeluk si nenek. Dan dia sangat senang karena dia bisa selamat dari raksasa dan bisa berkumpul di rumah bersama neneknya tanpa ada gangguan dari raksasa tersebut. Dan ceritanya selesai.